Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada tutorial kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan dari subscriber ya. Dengan inti pertanyaannya seperti ini ya. Untuk merek printer Canon, tipe berapa yang bagus? Jadi kita akan membahas beberapa tipe dari printer yang bermerekkan Canon. Mungkin untuk para awam ya, biasanya kebingungan saat memilih printer yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak sekali yang bertanya seperti itu. Jadi kita akan bahas beberapa seri atau tipe yang ada pada printer Canon. Saya buatkan coret-coretan seperti ini ya agar mudah dipahami. Anggap saja PowerPoint ya. Ini seperti ini. Jadi printer atau seri tipe Canon itu terbagi di serinya itu ada IP, MP, MG, MX dan yang paling terakhir yaitu G series. Jadi ini tahapannya ya teman-teman. Tahapan dalam arti ini generasi pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Kita bahas di generasi yang pertama yaitu IP 2770, IP 1980, IP 1880. Jadi ini hanya beberapa contoh saja ya untuk tipenya. Jadi ketiga tipe ini sekarang yang masih eksistensi di printer dalam arti masih ada yang baru lah istilahnya, itu yang IP 2770 ini sudah nggak ada barunya. Jadi ini adanya second. Jadi yang IP 2770 ini masih banyak di pasaran kalau teman-teman berminat nantinya ya. Setelah itu di generasi kedua yaitu MP. Yang ini ya IP 2770 ini no scan ya. Atau no fotokopi. Ini hanya buat ngeprint saja. Tapi kalau yang MP itu ada MP287, MP237, MP258. Untuk kedua seri ini sudah nggak ada di pasaran yang baru. Yang ada cuman MP287. Itu ada scan-nya dan ada fotokopinya. Jadi 3 in 1 ya. Teman-teman bisa untuk nyekan atau fotokopi. Setelah itu seri selanjutnya ketiga yaitu seri MG. Seri MG itu yang saya ketahui ya, MG 2470. Ini contoh saja, MG 2570. Ada lagi MG 2170 atau berapa, serinya agak lama kalau itu. Ini juga 3 in 1, bisa scan juga bisa fotokopi. Ini ya. Untuk seri selanjutnya yaitu MX 497. Itu juga ada ya serinya. Serinya ini hampir sama untuk yang E400 atau E410. Ini hampir sama serinya. Kedua tipe ini ya. Jadi yang terakhir yaitu seri G. Ini kita nanti akan bahas ya fasilitasnya atau kualitasnya gimana. Yang G itu banyak serinya, ini seperti G1000 atau G2010. Ini seri ya, bukan tahunnya, serinya. Jadi nanti teman-teman bingung sendiri kalau suruh milih seperti ini. Nanti saya kasih kesimpulan saja di akhir video. Lanjut kita bahas pada seri IP sama MP ya. Ini hampir sama, untuk spare partnya hampir 95% itu sama ya. Jadi nggak begitu rumit lah kalau mencari spare part dua ini ya. Karena ini sudah lama, jadi spare partnya banyak ya. Setelah itu seri MG sama MX itu sama. Jadi untuk spare partnya juga 95%-an lah.
Setelah itu ke seri G. Seri G itu seri terbaru, jadi dia berdiri sendiri. Setelah itu kita cek di bagian harga. Harganya ini menurut saya terjangkau ya teman-teman. Harganya untuk IP2770, karena yang baru kan cuma IP2770 itu di bawah 1 juta. Tapi kalau MP287 mungkin lebih dikit ya, atau malah di bawah. Itu banyak yang memakai MP287. Ya, untuk harganya itu apa ya, menengah ke bawah lah, ekonomis. Setelah itu di seri MG atau MX itu juga hampir sama. Harganya masih terjangkau karena tipe lama ya. Seperti barang kalau ada tipe baru, tipe lama mungkin harganya lebih miring lah ya. Setelah itu seri G, untuk seri G harga lumayan tinggi lah ini. Harga seri G mungkin 1 juta ke atas ya. Jadi teman-teman kalau masalah harga ya seperti itu ya. Mungkin ya 1 juta ke bawah, yang ini 1 juta ke bawah, kalau ini mungkin 1 juta ke atasan kurang lebih. Jadi keunggulannya di sini ada apa ya, spare partnya ya, karena spare partnya itu melimpah banget. Jadi kalau teman-teman seumpama memilih yang ini ya, IP2870 dan IP2770 ya, itu spare partnya banyak ya, kelebihannya seperti itu. Seumpama teman-teman mempunyai troubleshooting pada printer, jadi cepat diselesaikan karena spare partnya banyak ya, penggunanya juga banyak, jadi kanibal spare part itu banyak sekali. Keunggulan yang paling unggul di seri ini yaitu ya, tapi ini kan ada yang baru, bukan berarti yang lawas ya. Untuk spare partnya ini lumayan langka karena ini apa ya, jarang memakainya. Untuk seri MG sama MX itu spare partnya langka, jadi ibarat ini 1 hari jadi, ini mungkin 2 hari bahkan 3 hari itu baru jadi ya, untuk karena membutuhkan waktu untuk mencari spare partnya juga. Kalau ini spare partnya lebih jarang ditemui karena pemakainya nggak begitu banyak ya untuk seri G ini. Jadi ini menjadi problem juga untuk teman-teman kalau seumpama printernya itu trouble, kemungkinan disuruh nunggu untuk dicarikan spare part penggantinya atau komponen penggantinya yang trouble. Itu juga harus dipikirkan ya untuk seri G yang baru ini. Tapi ya kalau masalah service itu emang saya menyarankan itu lebih ke IP aja. Itu banyak spare partnya. Untuk biaya servis itu murah ya teman-teman. Untuk seri IP sama MP, kalau IP itu mungkin kalau biaya servis itu nggak sampai berapa, 100.000, nggak sampai 100.000, itu terlalu mahal menurut saya ya untuk biaya servis. Kalau MG ini biaya servis ya agak mahal karena rumit ya, serinya rumit. Ini hampir sama dengan seri atau merek HP menurut saya, MG itu sistemnya itu. Dan ini agak rumit, kenapa? Karena ya ini jumlah spare partnya nggak begitu banyak. Kalau yang seri G biaya servisnya ya lumayan kalau yang ini ya, karena seri baru. Jadi teman-teman juga harus pertimbangkan ya. Untuk ini ada jalur pembuangan. Nah, ini yang menjadi plusnya si seri IP ya sama MP. Karena saat kita ngeprint itu mesti ada sisa-sisa pembuangan ya, dan itu disalurkan keluar di tabung apa ya, pembuangan yang kita buat. Jadi meminimalisir untuk banjir tinta. Ini sangat efektif bagi pemakainya. Jadi spare part di dalamnya itu enggak ada tintanya ya. Tinta-tinta sisa itu dialirkan keluar printer. Dan kelemahannya di seri MG sama MX itu tidak ada pembuangan ya. Mesti banyak sekali seri MG 2470, 2570, MX 497 itu terjadi banjir tinta karena nggak ada saluran pembuangan. Itu sangat menjadi problem sendiri. Jadi yang dimusuhkan nanti bagian chip detektor timing disk itu mesti banjir, menjadi persoalan lagi, akan menjadi troubleshooting. Untuk seri
G itu ada pembuangannya juga. Untuk plus minusnya lagi ya, saya tambahin. Untuk seri IP MP itu infus sendiri ya, infus luar ya. Jadi kita harus infuskan ke jasa servis. Setelah itu seri MX itu juga seperti itu, infus luar. Dan untuk plusnya itu di seri G sudah infus dalam atau infusan pabrik. Dan untuk merek Canon itu semuanya menggunakan yang namanya cartridge ya teman-teman. Nggak ada yang menggunakan head seperti Epson. Untuk seri IP, MP, MG, E, MX, dan G itu semua menggunakan yang namanya cartridge. Jadi tapi ini cartridge-nya berbeda, karakteristik cartridge ya. Kalau di seri IP sama MP itu karakter cartridge-nya itu di servis mudah menurut saya, nggak begitu tipis di hasil ya, hasilnya lumayan padat. Dan kelebihan lagi kalau seri IP sama MP itu resetnya gratis ya. Untuk reset printernya itu gratis, di internet ada. Untuk seri MG, MX, dan E itu karakteristik cartridge-nya agak sulit di servis karena apa ya, tipis, sensitif lah. Kadang kalau bergaris sedikit itu sulit untuk dibenahi. Tapi kalau seri G itu hampir sama dengan seri IP sama MP ya. Ini juga kelemahannya di G sama EMX itu banjir tinta karena nggak ada pembuangan tadi ya. Seperti sistemnya itu seperti printer HP, saya juga nggak ngerti kenapa bisa apa ya, seperti mengcopy printer HP untuk sistem dalamnya. Untuk resetnya itu berbayar. Kenapa saya bilang berbayar? Biasanya resetnya itu harus mengganti IC EEPROM-nya ya, bagian komponen mainboard. Kalau nggak begitu harus membeli yang namanya aplikasi reseternya. Aplikasi reseternya itu beli. Setelah itu untuk ya ini cartridge-nya itu sulit di servis. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk seri G ini ya kalau hasil di cartridge itu ya lumayan sih, karena seri terbaru ya menurut saya bagus. Tapi harga cartridge-nya ya lumayan mahal karena tipe baru ya. Untuk cartridge-nya ini ibarat kalau kita berhitung mungkin di harga ini sama ini cartridge-nya di atas. Mungkin kalau yang ini itu agak ke bawah, agak murah dikit, mungkin ya selisih hanya berapa ribu saja. Tapi untuk recycle yang banyak itu memang seri IP ya. Itu 810, 811 itu ada yang 300.000 saja sudah dapat ya. Kalau yang ini recycle-nya jarang. Recycle itu apa, yang second ya, second masih bagus. Untuk yang seri IP sama MP itu sangat banyak di marketplace ya, e-commerce Indonesia. Jadi di sini kesimpulannya saya menyarankan, ini opsi saya ya, pilihan saya, yaitu saya menyarankan ya secara pribadi itu seri IP sama MP saja. Sudah ada pembuangannya, walaupun kita infus sendiri, tapi ada pembuangannya itu loh, pembuangan sisa tinta itu sudah menjadi nilai plus. Jadi nggak akan ada banjir tinta. Spare part juga banyak, ya Bang enggak? Jadi biaya servis pun itu sangat murah, nggak sampai 100.000. Mungkin kalau mahal ya itu ganti cartridge mungkin 300.000 itu per pasang ya, hitam dan warna. Jadi teman-teman kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau ada budget yang lebih ya silahkan, seperti itu tadi ya penjelasannya, dari plus minusnya ada ya di seri IP, MP, MGE sama G ya, sama MX tadi. Jadi cukup sekian ya tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang pernyataan saya ini ya, penjelasannya kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.